benda yang bernama Chandra. Sungguh berat ya Hamida. Baiklah, aku akan menyetujuinya. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa mengikuti dulu. Boleh. Baiklah, kamu boleh menikahi putriku Chandra Kirana. Terima kasih Baginda, terima kasih Baginda, terima kasih. Anakku, oh anakku. Ya, Pak Guru. Dalam Romo. Allah, gue tahu lu kesini kan mau jualan jamu. Sorry halo, itu nggak level bagiku. Ini levelnya jadi penyanyi, senggol dong. Terus ngapain di sini? Aku tuh pengen ngelamar Putri Chandra Kirana. Wahai Putri Chandra Kirana, apakah kau bersedia jadi calon istrimu? Lala, cetak membahana badai. Raden, apa kau yakin? Aku kan lebih cantik daripada dia. Maaf Dewi, aku sangat cinta sama Putri Chandra Kirana. Tapi apapun yang kau minta, pasti aku beri. Oke, kemudian kau mas. Boleh, aku sedang. Sip, ayo kawan-kawan kumpul. Raden dulu, semangat dong. Ternyata itu membuat Dewi Galuh merasa iri pada Putri Chandra Kirana. Dia merasa dirinya yang lebih cocok mendampingi Pangeran Inu. Oleh karena itu, Dewi Galuh pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta nenek sihir itu untuk memilih Chandra Kirana menjadi suatu yang menjijikan. Ada mbak dukun.
Mau dibantu nggak nih? Ah, iya iyalah. Baiklah, sit down please. Wih, kece juga nih nenek, bisa bahasa Inggris. Loh, itu buat apa nek? Itu ramuannya ya? Enak aja, ini mah buat minum sendiri. Aku kan haus dari tadi rocos terus. Oh gitu. Pakaikan kalung ini pada Chandra Kirana. Nanti ia akan berubah jadi keong. Oke nenek, udah nenek, pergi sana. Udah malu sama nenek. Putri Galuh pun mengajak Putri Chandra Kirana ke pantai. Putri, mau nggak ikut aku jalan-jalan? Kemana Dewi? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ih, serius? Bercanda, aku mau ngajak kamu ke sungai. Emang mau ngapain? Ya mau ngerayain hari jadi kamu. Masa mau bajak sawah? Ya udah deh, aku mau. Putri dan Dewi Galuh pun pergi ke sungai. Sesampainya di sungai, Putri Kirana dan Dewi Galuh bercanda gurau. Kirana, apa Dewi? Ada yang baru loh. Apa itu? Kamu pakai ini dulu ya. Wah, bagus sekali Dewi. Ini buat aku. Terima kasih ya. Sesudah Dewi Galuh memakaikan kalung pada Putri Kirana, dan seketika itu pula Kirana merasa kesakitan. Aduh, ada apa denganku? Aduh, perutku mulai pusing ya. Oh tidak, kepala tengahnya kambuh. Ah, tidak. Lalu Putri Galuh pun pulang dan memberitahu pada ayahnya bahwa Putri Kirana hilang. Mumet akan cicilan, ngopi-ngopi masih, Kirana hilang, ngopi-ngopi masih. Oh, Kirana hilang. Hah? Kirana hilang? Kok bisa terjadi? Gimana ceritanya? Emang kamu tadi kemana? Sama siapa? Lagi apa? Terus, bos, kayaknya sih dia terhanyut. Prajurit,
Sudahlah, aku simpan saja di rumah. Nenek itu mencari ikan lagi, tetapi tak mendapatkan ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut pulang dan menaruh keong di depan pintu. Karena kelelahan, nenek pun tertidur. Dan seketika itu juga Dewi Kirana berubah menjadi manusia untuk sementara. Kasihan sekali nenek ini. Pasti dia belum makan. Sebaiknya aku membuatkan makan untuk nenek ini. Lalu Putri Kirana pun membuatkan nenek itu makan. Dan setelah itu ia berubah menjadi keong kembali. Siapa ya yang mengirimkan makanan lezat ini ke rumah? Ya sudahlah, aku makan saja. Kebetulan aku juga belum makan. Malam harinya si nenek pura-pura tertidur. Ia berniat ingin mengetahui siapa yang memberikan ia makanan. Ayo, siapa kamu? Ups, nenek. Nenek tidak sedang tidur ya? Siapa kamu ini putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir, utusan saudaraku. Dia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali nasibmu, Cuk. Setelah itu Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas dan nenek sangat adil dan heran. Sementara Pangeran Inu Kertapati tidak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Sudah pelakok yang mulai Nak, minta sedekahnya nak. Ini kek buat kakek. Terima kasih nak. Lalu kakek itu memakannya. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan menyihir dirinya menjadi seekor gagak untuk menyelangkakan Raden Inu. Siapa kamu? Hehehe. Aku tahu apa tujuanmu, Raden. Wah, guru ini hebat. Bisa ngomong, punya kaki, hidup lagi. Ia menganggap diri gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberi arah jalan yang sama. Ternyata kakek adalah orang sakti. Ia memberitahu bahwa guru gagak itu nenek sihir. Makanya anak muda, jangan kau turuti nasihat burung gagak itu. Dia adalah nenek sihir yang sangat kejam. Jangan kau ikut campur ya kakek tua. Masalah buat lu. Pergi. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada. Dan Raden Inu akhirnya pergi ke desa Lohapan. Untuk meminta seteguk air. Permisi, bisakah saya meminta seteguk air? Boleh, dengan siapa ya? Hah? Apa
apakah benar itu kau pangeran? Astaga Putri, ternyata selama ini kau berada di sini. Mengapa kau menghilang Putri? Bukannya aku menghilang pangeran, tapi dia disihir oleh nenek sihir Raden yang diutus oleh saudaranya sendiri. Maksud nenek jadi galau. Iya, siapa lagi? Kenapa dia bisa setegak ini padamu Putri? Mungkin dia iri padaku. Kamu harus ikut aku. Lalu Putri Chandra Kirana dan Raden Inokertapati pulang ke istana. Dan setelah sampai di istana, Putri Kirana pun bercerita perbuatan Dewi Galau pada Baginda Kertamerta. Aku gak nyangka Dewi, kamu sudah sekejam ini pada saudaramu sendiri. Prajurit, siapa duka? Wah, banyak gaya kalian. Hukum Dewi Galau. Siapa duka? Aduh. Lalu Dewi Galau dihukum oleh raja, dan raja menyatakan pada semua warga kalau nanti malam akan diadakan pesta kembalinya Putri Kirana. Wara-wara, wiri-wiri, wuru-wuru, were-were, woro-woro. Para rakyat jalan, kalian semua akan diundang oleh Baginda Kertamerta